Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fareji dengan NIM 1503621081. Sini saya akan memaparkan hasil kerja saya untuk memenuhi dari UTS Strategi Media Pembelajaran. Eh, Pertama itu adalah kompetensi dasar yang saya pilih. Itu adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup ke 3 LH pada pekerjaan bangunan. KD tersebut digunakan pada mata pelajaran dasar konstruksi, bangunan, dan teknik pengukuran. Selanjutnya adalah analisa KD pada mata pelajaran. Pada mata pelajaran dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah dengan KD menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup ke 3 LH pada pekerjaan bangunan memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama itu adalah menerapkan prosedur keselamatan kerja pada pekerjaan bangunan. Kedua adalah menerapkan kesehatan kerja pada pekerjaan bangunan. Ketiga adalah menerapkan prosedur menjaga lingkungan hidup pada pekerjaan bangunan. Lanjut adalah nomor 4, melaksanakan keselamatan kerja pada pekerjaan bangunan. Nomor 5 adalah melaksanakan kesehatan kerja pada pekerjaan bangunan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan dan menjaga lingkungan hidup pada pekerjaan bangunan. Pada KD kali ini, model pembelajaran yang digunakan adalah Discovery Learning. Menurut Durajat, tahun 2008, model Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikan sendiri. Sedangkan menurut Effendi pada tahun 2012, Discovery Learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan proses pembelajaran yang tidak memberikan keseluruhan, melainkan melibatkan siswa untuk mengorganisasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Jadi, discovery learning ini pembelajaran di mana si siswa nanti akan harus mencari secara mandiri materi-materi yang akan dia pelajari. Sehingga si guru nanti tidak memberikan secara final semua materi-materi yang akan dipelajarkan. Oke, discovery learning ini dinilai sebagai model pembelajaran yang tepat pada mata pelajaran ini menurut saya. Mengapa? Karena pada KD ini merupakan mata pelajaran yang menekankan siswa untuk bisa mengambil keputusan pada kondisi-kondisi tertentu di pekerjaan bangunan. Sehingga siswa harus dilatih dalam berpikir kritis dan berpikir secara aktual dan faktual dalam menanganinya. Selanjutnya itu adalah kelebihan dari discovery learning. Satu itu adalah membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Dua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Di mana discovery learning ini ampuh dalam menguatkan pengertian. Karena apa? Karena si anak ini secara mandiri mencari materi-materi yang akan dia pelajari. Sehingga daya ingat yang dia terima itu jauh lebih kuat. Selanjutnya adalah nomor 3, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Nomor 4, metode ini memungkinkan siswa untuk berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Nomor 5, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Nomor 6, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Nomor 7, berpusat pada siswa dan guru berperan sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan guru pun dapat bertindak sebagai siswa dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. Discovery learning ini pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa yang menjadi pusat dari si pembelajaran tersebut, siswa yang mencari materi dan lain sebagainya. Tetapi guru tidak
bukan berarti guru tidak memiliki pekerjaan. Guru juga di sini bisa berperan aktif juga dengan sama-sama mengeluarkan gagasan antara gagasan siswa dan gagasan guru dan mencari kesimpulan yang baik dan benar dalam situasi diskusi. Membantu siswa lalu nomor 8, membantu siswa menghilangkan skeptisme, keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Nomor 9 itu adalah siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. 10, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa discovery learning ini sangat baik dalam ingatan ya, dalam siswa untuk em, mempercepat ingatannya dan memperkuat ingatannya. Karena di mana dia mencari tahu sendiri materi-materi yang akan dia pelajari, sehingga itu sangat menguatkan dirinya. Lalu di sini adalah sintaks yang telah saya buat pada KD yang saya pilih ini. Pada discovery learning, tahapan pembelajaran itu adalah stimulasi di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membawa siswa pada pikiran yang kritis agar terciptanya rasa ingin tahu yang tinggi dalam menyelesaikan problem-problem pada K3LH pekerjaan bangunan. Ya, jadi pada tahap stimulasi ini si guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan agar apa? Agar siswa terbawa dalam suasana, agar timbulnya rasa ingin tahunya yang tinggi untuk mendalami materi-materi ini. Selanjutnya adalah problem statement. Guru memberikan waktu pada siswa untuk menentukan masalah apa yang akan dia selidiki mengenai KD K3LH pada pekerjaan bangunan. Di sini siswa itu nanti setelah dia mendapatkan sedikit paparan materi dari si guru dan juga ajuan-ajuan pertanyaan dari si guru, maka diharapkan si siswa ini itu dapat bisa menentukan problem yang akan dia selidiki, materi yang akan dia selidiki, kira-kira apa yang akan dia selidiki, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu adalah data collection. Siswa mencari data, informasi mengenai masalah yang akan dia selidiki sebanyak-banyaknya, baik mencari informasi dari buku, jurnal, dan sejenisnya. Setelah dia menentukan problem yang akan dia selidiki, selanjutnya itu adalah dia harus mencari data terkait materi atau problem yang akan dia selidiki tersebut. Dari mana? Dari jurnal, dari buku, ataupun sejenisnya yang dapat membantu dia mendapatkan materi atau data informasi mengenai si problem yang akan diselidiki. Selanjutnya itu data processing. Siswa mengolah data yang sudah didapat untuk melakukan pembuktian-pembuktian pada kasus yang dipilih. Setelah dia mendapatkan data, selanjutnya itu dia mengolah data. Agar apa? Agar dia mencari korelasi antara si data yang dimiliki dengan problem yang dimiliki untuk menciptakan pembuktian-pembuktian. Selanjutnya itu adalah verification, di mana siswa melakukan pembuktian terhadap kasus yang dia pilih, lalu melakukan tanya jawab terhadap temuan yang dia dapat. Setelah dia mengolah data, dia akan melakukan pembuktian mengenai data yang dia miliki terhadap dengan studi kasus yang sedang dia pilih, tentang problem yang dia pilih, tentang materi yang sedang dia pilih dari data-data tersebut. Selanjutnya adalah dia melakukan tanya jawab terhadap temannya ataupun guru dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah generalization. Siswa menyimpulkan apa yang dia telah pahami secara keseluruhan dan guru menambahkan menguatkan kesimpulan. Setelah dia melakukan pemaparan materi terhadap studi kasus dan pembuktiannya, dia menarik kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang didapat dari rangkaian-rangkaian pembelajaran yang telah dia lalui? Selanjutnya, guru juga harus bisa menguatkan eh, dan menguatkan dari materi tersebut. Dari kesimpulan yang telah diberikan oleh anak tersebut, guru juga harus menguatkannya. Selanjutnya kesimpulannya adalah pada keadaan menerapkan keselamatan dengan kesehatan kerja serta lingkungan hidup ini sangat tepat untuk menggunakan model pembelajaran discovery learning. Karena pada discovery learning, siswa dilatih untuk berpikir kritis, berpikir cepat, dan tepat dalam menangani sesuatu. Sehingga sesuai dengan kredit tersebut, karena kita tahu kredit tersebut mengacu pada calon pengawas ketiga, di mana seorang pengawas ketiga harus bisa berpikir kritis, cepat, dan tepat pada situasi pekerjaannya. Sekian dari saya, Rizky Ahmad Farigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.